Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Hubbul Huda, yang kami muliakan wabil khusus jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Hubbul Huda, yang insya Allah tetap semangat di akhir Ramadan, tidak kendur, semakin kencang ibadahnya. Mudah-mudahan kita tidak tergoda oleh setan-setan yang tidak meridhoi kita mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khotimah. Mengapa Bapak Ibu yang saya hormati? Karena begitu banyak janji-janji Allah di bulan Ramadan ini yang akan diberikan kepada orang-orang beriman yang betul-betul menjalankan ibadah puasanya ini. Sayang Bapak Ibu yang saya hormati, tradisi di Indonesia ini berbeda ternyata dengan tradisi yang ada di Saudi Arabia, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Tradisi di Saudi masih mengikuti tradisi zaman Rasulullah, di mana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena idza fi asl awakhir yajtahid, bersungguh-sungguh Rasulullah itu ketika 10 hari terakhir, malah yajtahidu fi ghairihi, yang tidak seserius hari-hari yang lain. 10 Ramadan serius sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-'ashr, ya, idza dakhala al-'ashr shadda min zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Luar biasa ini, rawahul Bukhari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah 10 hari terakhir mengencangkan, kalau kita sarung Pak ya, tapi kalau orang Arab gamisnya, maksudnya apa? Enggak Noel istri Pak. Nah, kalau istri kita satu, nah Rasulullah banyak. Itu aja istrinya memahami, Rasulullah mengencangkan bajunya. Kalau kita semakin mendekati hari, semakin mulai ngendorin. Wa ahya lailahu, malamnya semakin dihidupkan. Kegiatan-kegiatan malam ibadah. Bisa jadi kalau biasanya Rasulullah tidur 3 jam, 4 jam, malam ini bisa jadi tidur hanya sejam. Dan tidurnya Rasul beda sama kita. Kita kalau udah tidur ngorok, lupa Allah. Rasulullah tidur masih zikir kepada Allah. Kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarga-keluarganya, diajak ke masjid. Dan inilah alhamdulillah saya pernah merasakan awal Ramadan dan akhir Ramadan di Makkah dan Madinah Bapak Ibu. Yang terakhir tahun lalu akhir Ramadan, merasakan betapa nikmatnya di akhir Ramadan kita berebut tempat ke masjid. Kalau kita 1 jam belum ke masjid, buru-buru kebagian di masjid Pak. Kalau nggak di atap, kita itu bisa di depan imam coba. Di depan imam, saking nggak adanya tempat. Dan ternyata orang-orang pribumi Saudi juga berbondong-bondong ke masjid, membawa keluarganya, bahkan anak-anaknya yang kecil-kecil umur 1-2 tahun itu ditaruh di sampingnya. Betapa semangatnya mereka ngikuti tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita di sini akhir Ramadan sibuk tawaf di mall, gitu. Sibuk tawaf di Tanah Abang,
sibuk untuk mempersiapkan mudik lebaran. Yang akhirnya apa? Setan bertepuk tangan. Iya, alhamdulillah, nggak bisa maksimal mengakhiri Ramadan. Jadi kalau kita ngelihat setan tuh pasti bahagia itu. Wah, senang sekali itu setan. Ternyata terjebak dalam kesibukan. Jadi ketika Idul Fitri biasa aja sholat, tapi akhir Ramadan gila-gilaan Pak mereka kegiatannya. Begitu selesai sholat, salaman, selesai. Nah, mereka rame itu kalau Idul Adha. Sama dengan orang Madura. Bedanya orang Madura karena kalau jualan sate Idul Adha di Jakarta nggak laku kalau di rumah masing-masing bakar sate ya. Jadi pulang ke orang Madura. Kalau di Mekah, Ramadan luar biasa di akhir Ramadan itu di masjid. Beribadah, iktikaf. Pertanyaannya, apakah kita sudah biasakan iktikaf? Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di Indonesia sekarang iktikaf itu menjadi tren. Iya, tren. Seingat saya dulu Mas Samsul ya, waktu kita kecil biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi sekarang luar biasa. Berarti apa? Pengaruh positif sampai ke Indonesia. Iktikaf apa Bapak Ibu? Iktikaf itu sebenarnya gampangnya kita menahan diri di masjid untuk kontemplasi semata-mata ibadah kepada Allah, itu iktikaf. Fokus ibadah kepada Allah, itu iktikaf. Dan ketika fokus, jangan sampai main HP. Iya loh, saya perhatikan loh, beberapa kali saya ngikuti iktikaf berjamaah. Habis sholat main HP, jawab SMS, update status. Alhamdulillah, saya bisa ikut iktikaf. Pamer, gitu. Begitu selesai sholat di belakang ngerumpi. Nah, ini nggak sesuai dengan maksud iktikaf. Jadi kalau iktikaf itu kita diem, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, muhasabah, introspeksi diri. Kira-kira setahun kemarin ini perbuatan dosa apa yang telah aku lakukan, perbuatan baik apa yang aku lakukan, kira-kira kalau ditimbang masuk surga atau masuk neraka. Dan what's next? Apa berikutnya? Setelah Ramadan ini, kita ini kan kepompong-kepompong Ramadan. Yang keluar akan menjadi kupu-kupu yang indah. Pertanyaannya, kupu-kupu yang indah ini mau melakukan apa untuk kebaikan manusia ini? Itu yang kita lakukan. Kita zikir, silakan capek tidur. Habis itu wudhu lagi, masuk lagi. Pertanyaannya, emang iktikaf itu berapa lama di masjid? Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi fi kulli sahri Ramadan ya'takifu asrah ayam, 10 hari ngebleng nggak keluar dari masjid. Makanya di dalam Al-Quran wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Kalian semua ini laki-laki kalau lagi iktikaf jangan gauli istri di masjid, karena itu membatalkan. Karena apa Pak? Ngebleng 10 hari, Rasulullah 10 hari nggak keluar. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu an sedang haid nggak ikut iktikaf, Rasulullah minta Aisyah nyisiri, kan rumah Rasul sama masjid kan dempetan tuh ya. Rasulullah minta disisiri Aisyah. Biar apa? Biar tidak keluar dari masjid Pak. Rasulullah 10 hari menjelang wafatnya, tahun wafatnya, karena Rasulullah SAW fil am yukbadu fihi i'takafa isruna yauman. Rasulullah pada tahun meninggalnya Rasulullah itu malah 20 hari nongkrong di masjid iktikaf. 20 hari. Meskipun para ulama juga kan nggak semuanya memiliki semangat yang tinggi. Bisa jadi kita juga masih memiliki kesibukan. Nah, oleh karena itu ada yang berpendapat ya minimal hari ganjil. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasaharu al-lailatul qadar fil witri minal asril awakhir min Ramadan.
cari itu Lailatul Qadar pada hari-hari ganjil pada bulan Ramadan, itu minimalis, Pak. Iya kalau keluarnya pas ganjil, apalagi kalau puasanya kemarin beda nih. Malam ini bagi yang puasa hari Senin udah malam berapa nih? 22 ya. Yang puasa hari Selasa baru malam 21. Baiknya 10 hari kita genjot. Kalau nggak bisa full, minimal malamnya, Pak. Ngikuti madhab Imam Syafi'i yang paling sangat-sangat minimalis itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu iktikaf kita waktunya berapa lama? Selama kita ketika sholat tumak ninah. Jadi subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, cukup, Pak. Kata Imam Syafi'i, Syafi'iyah terutama ya, dalam Fathul Mu'in itu membolehkan itikaf itu hanya sebentar. Tapi apakah kita mau cari surga yang minimalis? Rumah aja pengennya nggak minimalis kan ya? Pengennya yang besar. Nah tentu jangan yang minimalis. Datang, Bapak Ibu tadi datang ke sini, sholat sunnah, kemudian doa, niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, terhitung i'tikaf, Pak. Kalau menurut Imam Syafi'i. Daripada misalnya kita pulang kampung ke masjid cuman kencing, gitu. Kita kencing, wudhu, sholat sunnah, niat i'tikaf sebentar, bagi Imam Syafi'i dihitung i'tikaf. Nah, kalau Imam Malik berdasarkan riwayat dari Umar radhiyallahu an, di mana Umar radhiyallahu an itu pernah nyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah nadar i'tikaf di Masjidil Haram 1 hari. Gimana Rasul? Kata Rasulullah, silahkan dilaksanakan nadarmu. Karena wajib, kalau Bapak Ibu nadar, wajib 1 hari. Nah inilah yang jadi landasan beberapa madhab yang mengatakan 1 hari cukup. Tapi yang ideal, kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, 10 hari. Itu yang sering dilakukan Rasul. Kecuali di akhir tahun Rasulullah hidup, Rasulullah itu 20 hari. Oke, selanjutnya bagaimana ibu-ibu? Bagaimana ibu-ibu? Nah, ibu-ibu dianjurkan istri-istri Rasul ikut juga iktikaf, tapi disyaratkan kalau ibu-ibu harus izin ke suaminya. Karena tugas ibu yang wajib itu nemeni suaminya di rumah. Kalau suaminya mengizinkan, alhamdulillah. Kalau nggak mengizinkan, tidak boleh, Pak. Tapi pahalanya gimana? Sama yang didapat suaminya yang itikaf. Sama kan? Fasilitasi itikaf biar tenang kan? Jagain rumahnya, tidak masalah. Yang kedua, jangan menimbulkan fitnah. Itikaf ibu-ibu campur sama laki-laki. Pakaiannya menor. Waduh, hancur itu. Ya, waduh. Ini lagi itikaf, setan seneng loh. No. Ngipas-ngipasin. Boleh, ibu-ibu boleh. Nah, apa yang kita lakukan tadi, Pak? Dalam iktikaf, perbanyak sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Riwayat Imam Bukhari. Siapa saja yang malam Lailatul Qadar dia sholat dengan serius, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sama man shoma Ramadan, ada man qoma Ramadan, ada man qoma Lailatul Qadar, diampuni dosanya. Makanya Bapak Ibu, karena ada ampunan dosa, setan tidak ridho. Pengennya nggak diampuni Bapak Ibu. Dan kalau misalnya masjid semakin sepi, biasa Pak. Bola juga sama kan? Ketika akhir semifinal, final ya Mas Samsul ya, ini sering liput bola kan Mas Samsul ya. Semakin semifinal dan final pesertanya sedikit, ya Pak. Berarti Bapak Ibu yang bertahan hingga akhir Ramadan, inilah finalis yang akan menang. Nggak usah tergoda Pak. Kita tetap semangat biar nanti begitu selesai Ramadan kitalah pemenangnya. Klub persepak bolaan Hubbul Huda juara 1 gitu ya. Nah, yang lain pengembira. Pengembira, yang lain pengembira. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kalau waktunya panjang akan saya lebih detailkan tentang iktikaf ini, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi
kita semuanya di akhir Ramadan, ayo bareng-bareng ngedor diri kita untuk semakin semangat ke masjid, gedor diri kita agar setan-setan yang nempel di badan kita lari semuanya, ajak keluarga kita semuanya ke masjid, dan hindari godaan-godaan tawaf di mal, di pasar, dan lain-lain. Kalaupun harus melakukan, sekedarnya saja, bukan waktu di akhir justru kita habiskan di sana. Kalaupun mudik juga usahakan tetap berpuasa, tetap menjaga diri, karena seringkali mudik karena emosi, Pak, akhirnya berantakan semuanya pelatihan kesabaran selama bulan suci Ramadan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri dan untuk jamaah Masjid Hubbul Huda pada umumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.